Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat ini GLF ya, GLF dengan bahan selektif atau yang kita seleksi ya. Ini kebetulan saya nanamnya anggur, jadi harus menggunakan daun anggur ya. Nih, kalau pas ada, kalau nggak ada ya terpaksa yang lain, tapi tetap kita seleksi. Makanya namanya GLF selection atau GLF selektif. Nah, ini yang kedua bahannya ini kebetulan maaf tadi untuk daun anggurnya ini kebetulan hanya sedikit adanya. Kalau ada ya yang banyak, kalau nggak ada ya udah enggak apa-apa. Yang kedua bahannya ini daun kipahit ya, kipahit karena sudah saya petik dari tadi pagi, jadi agak layu. Enggak apa-apa, kalau bisa ya dari awal langsung, tapi enggak apa-apa, ini masih segar, masih bagus. Kemudian yang ketiga adalah ini. Nah, ini adalah batang pisang ya, batang pisang kecil ya. Ini batang pisangnya ini saya ambil dari tetangga, kebetulan mau dibuang. Ini sudah berapa hari ini dibuang ini, tapi masih bagus kondisinya. Nah, ini masih bagus dan tidak berpenyakit ya. Biasanya kalau kena antrak ini kita potong seperti ini, ada bintik-bintik hitamnya. Ini kan enggak ada bintik hitam, agak kecoklatan karena sudah cukup lama dibongkar. Nah, ini enggak ada bintik hitamnya, cuma agak layu ya karena sudah lama dibongkar. Yang penting dia nggak berpenyakit ya. Ini kita cincang semuanya ya, kita cincang dulu supaya jadi potongan kecil-kecil. Ini sudah selesai saya potongin kecil-kecil ya. Nih, jadi mau saya kupas ulang kenapa saya memilih bahan-bahan ini. Ini sebetulnya masih ada lagi dua bahan lagi ya. Ini daun anggur, karena kebetulan saya menanam anggur itu kalau bisa sih bahan utama, kalau bisa ini sebagian besar adalah daun anggur. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, yang penting ada gitu saja. Nanti kalau pas kebetulan lagi pangkas atau lagi ada daun anggur, nanti bisa kita aplikasikan langsung ke lahan atau ke media tanam, jadi kita buat menjadi kompos. Kemudian bahan yang kedua ini bonggol pisang beserta batangnya pisang. Ini mengandung fosfor yang sangat tinggi, yang bagus lah, yang tinggi untuk kandungan fosfornya, dan juga dia mengandung hormon giberellin. Jadi bonggolnya itu mengandung hormon giberellin yang sangat tinggi, sangat bagus. Nah, selanjutnya untuk daun kipahit. Daun kipahit ini terkenal dengan aktivator ZPT atau membuat ZPT yang kita sediakan atau yang ada di dalam tanaman itu akan menjadi aktif. Satu itu. Yang kedua, dia juga mampu menjaga media bebas dari fusarium, dan itu sudah saya buktikan, sudah banyak yang membuktikan ya, bukan cuma saya. Kemudian dia juga bisa membuat perakaran jauh lebih aktif ya. Kemudian dia juga mengandung unsur hara, N, P, dan K yang cukup tinggi ya, seperti itu.
Jadi ini manfaat yang bisa kita ambil. Nah, ini bahan selanjutnya, yaitu Anda tahu kan, ini adalah daun lidah buaya. Kebetulan adanya cuman sebegini, jadi ya udah enggak apa-apa. Seperti biasanya, untuk membuat JLF saya tambahkan garam kurang lebih sekitar setengah sendok. Nah, ini adalah lip mol. Selanjutnya ini, nah ini kebetulan ada air cucian beras, saya masukin juga. Untuk daun lidah buaya ini ya, dia mengandung auksin dan biasanya bisa mengaktifkan atau berfungsi sebagai perangsang akar dan juga mengaktifkan fungsi dari akar. Jadi dia akan membuat akar lebih aktif. Air cucian berasnya itu mengandung vitamin B1 dan dia juga bisa mengaktifkan sistem metabolisme tanaman ya. Kemudian mengandung kalsium juga dan seterusnya lah, seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang sangat menarik ini. Satu kebetulan ya, kebetulan ini beberapa hari ini istri saya minta untuk meminta air kelapa ya, air kelapa sama tukang sayur di tempat langganan dia berbelanja biasanya dibuang. Yang jelek, air kelapa yang jelek biasanya dibuang. Nah, ini saya suruh meminta. Jadi ini semua, hampir semua ini gratis. Ini saya tambahkan dengan air kelapa. Biasanya saya membuatnya begini, air kelapa dengan air cucian berasnya itu saya buat berimbang. Tapi karena hari ini ada kebutuhan lain di air cucian beras, jadi tinggal sedikit tadi air cucian berasnya. Nah, setelah seperti ini kita aduk dulu ya. Oh iya, ini untuk daun lidah buayanya tidak harus dimasukkan dulu seperti ini juga tidak apa-apa. Air cucian beras sama air kelapanya kita aduk dulu sama lip mol sama garam. Kemudian kita masukkan dulu daun anggurnya. Sebetulnya sama saja, semua yang lain juga didahulukan juga nggak apa-apa. Kemudian daun kipahit. Daun kipahitnya kita masukin semua. Nah, terus kita masukin juga potongan dari batang pisang dan bonggol pisang. Sebetulnya ini saya sudah beberapa kali membuat dan nanti saya tunjukkan ya untuk yang sudah saya buat. Nah, ini saya berharap Anda mau mencoba membuatnya yang seperti ini karena ini sangat bagus. Di antara cara pembuatan JLF yang sudah saya lakukan, bahan-bahan ini dan cara ini yang paling bagus. Dia juga memberikan support nutrisi yang sangat bagus. Kemudian untuk pembuahan juga sangat bagus, untuk pertumbuhan juga sangat bagus. Jadi pupuk gratis yang sangat istimewa ini. Ini karena masih kurang cairannya ya, kita tambah lagi dengan air kelapa. Jadi ini tidak menggunakan air lain, jadi cuma air cucian beras dan air kelapa untuk airnya ini ya. Nah, setelah seperti ini kita lakukan penutupan dan ditempatkan di tempat yang panas.
Nah, ini sudah selesai. Kita tunggu hingga kurang lebih sekitar 3 minggu. Setelah 3 minggu nanti airnya atau cairannya ini bisa kita gunakan. Dan setiap 5 hari sekali, saya biasanya 5 hari sekali minimal ya, itu saya aduk. Atau kalau enggak ya, atau kalau saya biasanya kadang ya 2 hari 3 hari sekali saya aduk. Tidak apa-apa. Ini tempatnya berbeda dengan yang tadi. Ini sengaja saya buat seperti ini. Kenapa? Karena saya ingin menunjukkan kepada Anda saya sudah membuatnya terlebih dulu. Dan nah, ini dia. Ini sudah cukup lama ini. Kalau nggak salah sudah 1,5 bulan dan sudah saya gunakan terus menerus dan hasilnya luar biasa bagus ya. Ini biasanya kalau sudah lama begini untuk daun kipahitnya sudah hancur, sudah luruh, biasanya ada di bagian bawah. Nah, ini tadi ada kelebihan daun kipahit kita masukkan. Kenapa proses pembuatannya tidak di sini tadi? Ini saya sengaja agar Anda tahu cara membuatnya. Nah, kenapa ini saya tambahkan di sini? Bukankah akan saya gunakan lagi? Nah, ini sudah ada stok lain yang berusia sudah 3 minggu. Nah, seperti ini. Ini kenapa saya membuat yang ini saat ini? Karena dengan bahan-bahan ini itu hasilnya luar biasa, sehingga saya ingin membaginya kepada Anda yang sudah subscribe di channel saya ini. Mudah-mudahan akan membawa banyak manfaat. Nah, ini saya harap Anda untuk mau membuatnya, dan nanti setelah jadi dan sudah diaplikasikan saya tunggu hasilnya. Silahkan Anda pakai untuk komentar. Nah, ini saya campurkan saja di sini, nggak perlu ribet-ribet. Inilah enaknya kita membuat pupuk jadam. Jadi kalau kita hanya skala kecil, kita nggak perlu terpaku pada apa ini. Oh, ini harus sampai selesai. Oh, ini harus sampai selesai. Nggak usah. Kita fleksibel saja seperti ini karena memang jadam dibuat untuk memudahkan petani. Jadi kita campur begini saja. Nah, kalau sudah seperti ini ya. Nih yang menarik, kalau sudah seperti ini nanti setelah pengadukan kedua itu sudah bisa kita gunakan. Tidak perlu nunggu sampai 3 minggu lagi karena sudah bercampur dengan yang lama, jadi prosesnya bisa lebih cepat lagi. Ini ada sisa air kelapanya tadi masih belum selesai, saya masukin lagi saja, tidak ada masalah. Begitu, saya harap Anda bisa mendapat manfaat dari postingan ini ya. Mudah-mudahan memberi manfaat. Oh iya, ada yang kelupaan, yaitu cara penggunaannya. Seperti halnya JLF yang lain ya, cara penggunaannya itu biasanya digunakan 1:30 sampai dengan 1:300. Nah, khusus untuk yang ini saya biasanya ya, ini biasanya saya gunakan paling tidak 1:50 sampai dengan 1:100, biasanya begitu. Nah, untuk spray gimana? Bisa, tapi caranya untuk spray nanti ke depan saya buatin video lagi, satu video lagi tentang sama bahannya ini, tapi kita siapkan untuk spraynya. Jadi ndak kok ini langsung diambil dibuat untuk spray gitu, ndak bagus. Oke, mudah-mudahan share saya hari ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.